Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita ketemu lagi melanjutkan perkuliahan kita yang kemarin ya, dalam mata kuliah terjemah bahasa Arab ke Indonesia. Kalau kemarin ya kita sudah membahas mengenai masalah definisi terjemah itu apa, kemudian apa persamaannya dengan tafsir, apa perbedaannya dengan tafsir. Kemarin sudah kita bahas. Sekarang kita akan membahas mengenai unsur-unsur pokok atau aspek-aspek pokok yang harus dikuasai oleh seorang mutarojim, atau we can say it in English with translator. Hal-hal apa yang harus dikuasai? Nah, itu kita akan membahasnya. Saya membutuhkan seorang relawan yang membacakan materi kita. Ini ada seorang tamu kehormatan yang baru saja pulang dari Ukraina, Alif ya. Semalam dilempar Nurul ke Ukraina ya. Sekarang sudah kembali lagi ke apa masih di Ukraina ya? Kita kan online ini. Gimana kabarnya Ukraina, Alif? Pak, lagi perang kayaknya, Pak. Lagi terang ya? Nyaut-nyaut. Oke. Alif siap membacakan materi yang ada yang di share sama Dita. Silahkan dibacakan, Alif. Yang itu, Pak, langsung. Ya, langsung. Dalam ilmu tarjamah, paling tidak mutarojim harus menguasai dua aspek unsur keilmuan, yaitu yang pertama unsur bahasa dan kedua unsur non bahasa. Oke. Jadi dalam menerjemahkan satu bahasa ke bahasa yang lain, ini berlaku umum, tidak hanya dari Arab ke Indonesia saja, tapi juga bisa dari bahasa-bahasa lain ke bahasa yang lainnya juga. Misalnya dari Indonesia ke Arab, atau dari Inggris ke Indonesia, dari Indonesia ke Inggris, atau dari Indonesia ke Turki, Turki ke Inggris, atau dari Inggris ke Arab, Arab ke Inggris, dan yang lainnya. Semuanya berlaku sama, yaitu ada dua unsur pokok. Yang unsur pokok itu nanti akan kita bagi-bagi. Unsur pokok pertama ya adalah dalam segi bahasanya. Kemudian untuk unsur pokok yang kedua adalah unsur non bahasa yang sifatnya menunjang. Kalau kita ingat kemarin pengertian atau definisi dari terjemah dari seorang pakar bahasa dari Indonesia, yaitu Hasan, beliau mengatakan bahwa untuk penerjemahan itu tidak hanya sekedar menerjemahkan saja, tetapi juga di situ harus terkandung unsur-unsur seni di dalamnya. Karena apa? Karena apabila kita tidak memasukkan unsur-unsur seni di dalam penerjemahan, itu nantinya hasil terjemahannya itu akan menjadi kaku dan kering. Tapi ya kita harus memperhatikan juga definisi yang disampaikan oleh seorang filolog dari Jerman, itu Henry. Dia mengatakan bahwa
untuk terjemahan ya itu harus sama, tidak ada unsur yang ditambahi dan tidak ada unsur yang dikurangi. Jangan sampai seorang penerjemah itu kemudian menjadi seolah-olah ahli tafsir, atau mungkin malah memberikan penjelasan yang lain daripada apa yang diterjemahkannya. Jadi seorang penerjemah harus jujur itu. Nah, untuk menggabungkan antara supaya hasil terjemahan itu tidak kaku, supaya hasil terjemahan itu tidak kering, tapi di satu sisi juga tidak keluar dari apa yang dimaksudkan oleh bahasa aslinya. Nah, di situ diperlukan apa yang namanya unsur yang berasal dari non bahasa. Nah, unsur-unsur baik yang bahasa maupun yang non bahasa tadi itu kita kelompok-kelompokkan lagi. Next, Dita. Oke, Dita bisa diperbesar sedikit screen-nya. Itu yang pojok atas itu bisa dianu. Nah, oke. Kebesaran. Nah, oke, sudah cukup Dita. Silakan Alif dilanjutkan. Aspek bahasa itu ada 4. Yang pertama ada sorof, yang kedua nahu, yang ketiga balaghah, yang keempat mantik. Oke. Untuk aspek bahasa sendiri ya, selain seorang penerjemah atau mutarojim, atau kita bisa mengatakannya dengan translator, itu kita tentunya harus menguasai kosakata-kosakata dalam bahasa asing yang akan kita terjemahkan. Dalam hal ini kosakata berbahasa Arab, karena materi yang kita bahas adalah terjemah bahasa Arab ke Indonesia, sehingga kita sebagai mutarojim yang orang Indonesia pastinya harus menguasai kosakata-kosakata, atau dalam istilah bahasa Arabnya mufradat dalam bahasa Arab. Nah, pengetahuan tentang kosakata itu menjadi mutlak. Oleh karena itu tidak saya cantumkan di sini. Yang saya cantumkan tentunya yang tidak termasuk dalam unsur pengetahuan tentang kosakata, yaitu aspek bahasa yang lain yang bersifat gramatikal atau tata bahasa. Nah, di sini kita bisa membagi dalam kelompok besar, 4 kelompok besar, yang sebenarnya 4 kelompok besar ini dia hanya mewakili, karena selain itu juga masih banyak yang lain, aspek-aspek yang lain. Nah, kelompok besar tersebut adalah pertama sorof. Sorof ini teman-teman pasti sudah tahu kan, kemarin ketika kita belajar bahasa Arab, kita sudah menyampaikan bahwa sorof itu begini, nahwu begini, balaghah. Kalau balaghah mantik memang belum saya jelaskan, tapi insya Allah teman-teman yang dari pesantren saya yakin itu sudah memahaminya. Oke, untuk sorof sendiri kita refresh lagi ingatan kita. Untuk sorof sendiri dia lebih condong ke genealogis sebuah kata. Genealogis itu asal muasal dari sebuah kata. Misalnya kata istaghfaro. Istaghfaro itu asalnya dari apa? Gitu. Sama seperti dalam bahasa Indonesia, misalnya berlarian. Nah, berlarian itu dia berasal dari kata apa? Dari kata-kata lari kan. Adapun ada tambahan ber, kemudian akhiran an, jadinya berlarian.
itu kan tambahan-tambahan, dan itu menjadi genealogis dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab genealogis ini dia mempunyai unsur pembanding dan unsur yang dibandingkan. Unsur pembanding itu dia menjadi standar, yang artinya menjadi acuan. Contohnya seperti lafal istaghfaro, itu dia dari kata-kata ghafaro, tapi kemudian ditambah dengan alif, hamzah, sin, ta, kemudian alif, kemudian ra, jadinya istighfar. Istaghfaro. Sorry, tidak ada alifnya di akhirnya. Hamzah, sin, ta, kemudian sudah itu saja. Istaghfaro. Itu dia mempunyai unsur pembanding. Pembandingnya apa? Istaf'ala. Nah, istaf'ala ini menjadi acuan standar, di mana lafal istaf'ala ini dia mempunyai faidah tertentu. Seperti misalnya kata-kata berlarian. Berlarian itu kan dia mempunyai faidah apa? Faidahnya menjelaskan banyak orang yang sedang melakukan suatu pekerjaan. Pekerjaannya apa? Lari. Ya, berarti jadinya kata-kata berlarian itu menjelaskan bahwa pekerjaan yang berupa lari itu dilakukan oleh banyak orang yang berhamburan. Nah, pembanding dari bahasa Indonesia tadi bisa kita seret, bisa kita tarik lagi ke lafal istighfaro dalam bahasa Arab. Ya, kalau dalam bahasa Arab tadi istighfaro dia standarnya mengikuti istaf'ala. Nah, istaf'ala ini dia mempunyai faidah juga, sama seperti kata-kata berlarian tadi. Dia mempunyai faidah. Faidahnya apa? Banyak sekali, sekitar 7 paling tidak, minimal 7 dalam kitab Qawaidul I'lal ya. Dalam kitab Qawaidus Sarf, dalam kitab Qawaidus Sarf, dalam kitab-kitab yang lain seperti misalnya Qawaidul Lughatil Arabiyyah Al-Muntajizah, itu dia bahkan mempunyai 9 faidah. Nah, faidah-faidah tersebut dari kata istaf'ala itu salah satunya adalah lit-tolab, artinya untuk menunjukkan makna permintaan. Jadi kalau istaf'ala itu artinya meminta melakukan suatu pekerjaan. Kalau istighfaro berarti meminta ampunan. Pekerjaannya berupa ampunan. Kalau misalnya istadhaba itu meminta suatu pekerjaan yang berupa dhahaba. Dhahaba artinya pergi. Nah, disinilah fungsi dari pengetahuan tentang kosakata. Kemudian misalnya lafal istakhroja itu meminta suatu pekerjaan yang berupa khoroja. Khoroja itu apa? Keluar. Berarti istakhroja artinya meminta keluar. Istadkhona ya, itu meminta suatu pekerjaan yang berupa tadkhin. Tadkhin itu apa? Merokok. Berarti istadkhona itu artinya meminta merokok. Ayo alif, merokok alif. Nah, itu sorof ya. Jadi dia genealogi dari perubahan dari satu kata ke kata yang lain. Ada yang namanya wazan, itu yang disebut dengan standar. Kemudian ada yang namanya mauzun, itu yang mengikuti standar tersebut. Seperti fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. If'al taf'al maf'ulun maf'ulun fahuwa mif'alun, gitu. Seperti itu ya. Itu yang namanya sorof. Kemudian yang namanya nahwu kita sudah mempelajarinya. Nahwu itu
kita lebih banyak dititik beratkan kepada bagaimana kita memberikan harokat suatu kata di dalam bahasa Arab. Seorang penerjemah dia harus menguasai nahwu. Mengapa? Kalau dia tidak menguasai nahwu, dia tidak mengetahui harokat-harokat yang semestinya. Padahal harokat satu dengan harokat yang lain itu bisa membedakan makna. Misalnya kata-kata doroba zaidun zaidan, doroba zaidun umaron. Ini yang dun sama ron ini mempunyai arti yang beda. Kalau dun itu mempunyai arti pekerja, pelaku. Kemudian yang ron tadi, yang tanwin fathah, itu mempunyai arti objek. Kalau doroba artinya memukul, berarti pelakunya siapa? Zaid. Berarti Zaid memukul. Siapa yang dipukul? Yang ada ronnya tadi, ya umaron. Berarti yang dipukul adalah Umar. Oleh karena itu kalau kita terjemahkan jadinya Zaid memukul Umar. Nah, hal ini akan menjadi sangat sangat bermasalah ketika seseorang atau seorang mutarajim, seorang translator, dia tidak mengetahui ilmu nahwu. Ya, misalnya mana yang harus dibaca run, mana yang harus dibaca fathah, mana yang harus dibaca dhammah, mana yang dibaca kasrah, dia tidak tahu. Itu nanti bisa kacau terjemahannya. Nah, kemudian aspek bahasa yang lain yang harus diketahui adalah tentang balaghah. Balaghah itu dari kata-kata balaghah. Balaghah itu artinya menyampaikan. Kalau balaghah itu artinya secara etimologi ya, balaghah itu artinya kata tersebut, suatu kata atau kalimat itu sudah benar-benar tersampaikan dengan bagus. Nah, dalam balaghah itu nanti kita akan diajari mengenai masalah ada yang namanya kinayah. Kinayah itu apa? Ada yang tahu nggak kinayah itu apa? Analogi, betul. Tadi dalam ketika kita membahas mengenai masalah tafsir hadis, kita sudah disuguhkan itu, yaitu termasuk aspek-aspek dalam ulumul Quran atau ulumul tafsir. Kinayah itu menjadi penting ketika orang tidak mengetahui bahasa ini kinayah maksudnya gitu, dan dia menerjemahkan sindiran-sindiran atau perumpamaan-perumpamaan yang dia tidak mengetahui. Nah, terjemahannya bisa menjadi kacau. Kemudian dalam balaghah itu juga kita akan diajari seni sastranya sebuah kalimat Arab. Nah, sastra di situ nanti kita akan mengetahui berbagai macam kaidah-kaidah dan aturan-aturan. Salah satunya ada kalam khobar, ada kalam insya. Mana itu kalam khobar, mana itu kalam insya. Kita harus mengetahuinya. Kemudian dalam sebuah kata, misalnya fi'il amar atau order word, kata perintah. Sebuah kata perintah itu ya, dia bisa mempunyai arti yang berbeda-beda menurut balaghah. Misalnya, kalau kata perintah itu berasal dari dari seorang yang kedudukannya di bawah, dari seorang yang kedudukannya dari atas, di atas ke bawah, itu bisa disebut perintah, dan itu makna aslinya. Misalnya Allah memerintahkan kita untuk sholat, aqimis sholah, dirikanlah sholat. Nah, itu berarti kata tersebut mempunyai arti yang asli, yaitu perintah. Tapi ya, kata perintah itu dia bisa mempunyai arti yang lain, sama-sama perintah, tapi apabila yang memerintah, yang meminta itu adalah seorang yang berkedudukan rendah ke yang berkedudukan lebih tinggi, nah itu bukan disebut dengan bukan disebut lagi dengan perintah, tapi dalam bahasa Arab disebut dengan apa? Ada yang tahu?
Ada yang tahu tidak? Apa Pak? Sebuah perintah, kata perintah, ya, dalam nahwu disebut fi'il amar. Itu apabila yang memintanya itu adalah yang berkedudukan lebih rendah ke yang berkedudukan lebih atas, disebut apa? Belum ada yang tahu ya. Sebenarnya kita sudah melakukan setiap hari, yaitu apa? Doa. Doa. Jadi walaupun bentuknya kata perintah, tetapi tidak bisa kita sebut sebagai kata perintah. Nah, dia sudah bermakna lain, yaitu maknanya doa. Nah, kemudian misalnya permintaan itu, kata perintah itu, fi'il amar itu diminta oleh orang yang berkedudukan sama dengan yang meminta. Artinya yang diminta itu kedudukannya sama dengan yang meminta. Itu disebut apa? Ada yang tahu? Ya Pak. Belum ya. Itu disebut dengan iltimas. Teman-teman bisa sambil mencatat itu. Iltimas. Jadi misalnya kita meminta kepada sesama manusia, misalnya kita dalam kata-kata dalam syairan manakib itu kan ada seperti ini. Ibadallah, rijalallah, aghithuna li ajlillah, kan itu. Artinya, wahai para hamba-hamba Allah, wahai para kesatria-kesatria Allah, para wali-wali Allah, aghithuna, tolonglah kami. Nah, ini namanya iltimas. Nah, kalau kita sudah memandang dari persepsi seperti itu, artinya ketika kita meminta tolong kepada wali, seorang wali, itu boleh tidak? Ya boleh saja, berarti bukan musyrik. Orang yang mengabaikan aspek ini, dia akan menganggap langsung menganggap musyrik. Minta tolong kepada wali, kan gitu. Ya nggak apa-apa. Terusannya kan ada li ajlillah. Ya benar meminta pertolongan kepada wali, tetapi kita yakin semuanya itu li ajlillah. Wali juga tidak bisa berbuat apa-apa, tapi karena pertolongan Allah. Hanya saja kita meyakini seorang wali kan dekat kepada Allah. Apa hal itu berarti kita tidak bisa langsung meminta kepada Allah? Bisa, boleh. Ini yang harus kita pahami di situ. Kita boleh meminta kepada Allah langsung, tapi juga kita bisa meminta kepada Allah dengan perantara para wali misalnya, atau dengan perantara para nabi gitu. Bisa. Boleh saja. Bukan berarti itu kemudian mempunyai arti bahwa Islam itu ketika meminta kepada Allah itu harus melalui perantara dulu. Tidak harus lewat perantara. Tidak harus lewat perantara nabi, tidak harus lewat perantara wali. Kita meminta langsung kepada Allah juga bisa. Dan itu langsung kita lakukan setiap hari. Misalnya kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan kita meminta langsung kepada Allah. Tapi di saat-saat tertentu ya kita bisa meminta kepada para wali Allah atau para nabi, supaya mereka memintakan lagi kepada Allah supaya hajat kita segera terkabul. Jadi apakah itu musyrik? Bukan. Ya bukan musyrik itu. Mereka yang tidak memahami kaidah-kaidah ini atau mengabaikan kaidah-kaidah balaghah, ya adanya ya musyrik, kafir, bid'ah gitu terus. Oleh karena itu seorang translator atau mutarjim atau penerjemah, dia harus menguasai aspek-aspek balaghah yang berupa aspek-aspek bahasa yang berupa balaghah ini. Kemudian aspek bahasa yang lain yang selain balaghah itu adalah mantik. Mantik ini
Ada teman-teman yang tahu tidak? Ilmu logika ya Pak. Ilmu logika, betul. Jadi kata-kata mantik ini dari kata-kata nutkun, natoko. Natoko itu diasosiasikan dengan manusia. Oleh karena itu dalam definisi tentang manusia dalam bahasa Arab itu ada yang mendefinisikan seperti ini. Sebagian ulama mendefinisikan bahwa al-insan hayawanun natik. Manusia itu sebenarnya sama dengan dengan hewan. Manusia adalah hewan sebenarnya. Tapi ada pembedanya. Pembedanya apa? Yaitu natik. Berlogika, dia mempunyai logika. Kalau dalam bahasa ketika kita ngaji kitab kuning itu natik itu diartikan kang iso ngomong, yang bisa berbicara gitu. Tapi sebenarnya nutkun itu tidak hanya sekedar perkataan saja, tapi dia lebih dari itu, dia masuk ke logika. Jadi mantik ini tingkatannya tinggi dia. Jadi ketika suatu kata dengan menggunakan mantik itu mencernanya itu harus menggunakan logika. Tidak bisa kita langsung cerna langsung atau kita menggunakan seni seperti balaghah, itu tidak. Tapi kita harus menggunakan logika. Itu dari segi aspek bahasa. Sudah saya katakan tadi bahwa keempat unsur yang ada di aspek bahasa ini yang harus dikuasai oleh seorang mutarojim, atau kita bisa mengatakannya dengan translator atau penerjemah. Itu hanya keempatnya ini hanya mewakili saja, karena selain itu masih banyak lagi. Contohnya seperti misalnya i'lal. I'lal itu akan penting sekali, karena dalam i'lal itu teman-teman ada yang tahu nggak apa itu yang disebut i'lal? I'lam Pak. Apa tadi Pak? I'lam. I'lal. Menulis ya Pak. Apa? Kajian etimologis. Kajian etimologis, betul. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa, kita terjemahkan secara singkat, kajian etimologis, betul. Karena dalam i'lal itu kita akan begini teman-teman. Kata di dalam bahasa Arab itu kadang ada yang dibuang, kadang ada yang dirubah. Ketika dia harus, ini kaitannya dengan sorof ya. I'lal itu kaitannya dengan sorof. Sorof tadi kan genealogis, perubahan dari satu kata ke kata yang lain, itu sorof. Tapi kalau i'lal itu kajian etimologi dia. Kajian etimologi itu dia mengkaji ketika kata itu berubah dari satu kata ke kata yang lain, itu kadang ada hurufnya yang dibuang. Misalnya seperti kata-kata ghoza. Ghoza itu tidak dibuang berarti. Qi. Qi itu kan yang ada di Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa itu artinya dan. Qi itu satu kata sendiri. Na itu artinya kami. Dan Qi, kami ya Allah. Keluhnya Qi itu apa berarti artinya? Qi itu artinya jauhkanlah kami, hindarkanlah kami. Lafal Qi itu berasal dari kata-kata iuqi ya. Tapi kalau kita ucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa iuqina adzabannar. Nah, itu secara bahasa Arab kerepotan, kesulitan. Oleh karena itu alif dan wawunya dibuang. Jadinya waqina adzabannar, bukan wa iuqina, bukan gitu. Nah, perubahan kata dari kata ke kata yang lain tadi, genealogi tadi, itu ada kadang yang harus dibuang seperti itu. Sebagian hurufnya ada yang harus dibuang. Ada sebagian hurufnya tidak dibuang tapi berubah. Contohnya seperti lafal yang paling
paling sering kita temui. Yang berubah misalnya radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu itu asalnya bukan rodiya tapi rodiwa. Ya. Wawunya berubah menjadi ya. Sama seperti lafal dalam sholawat tibbil qulub, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Kata dia itu awal aslinya diwaiha. Karena dia berhubungan dengan kata-kata do'un. Do itu artinya cahaya. Kemudian dia berubah menjadi dia. Itu i'lal, teman-teman. Jadi kajian etimologis, kajian kita mengkaji suatu kata itu asalnya bagaimana, perubahannya bagaimana, itulah yang disebut dengan i'lal. Dia masih berkaitan dengan sorof, oleh karena itu tidak disebutkan dalam kelompok besar ini, sudah diwakili oleh sorof. Kemudian selain itu juga ada kajian-kajian lagi seperti ma'anil huruf atau afidatul huruf, faidah-faidah dari huruf-huruf tertentu. Misalnya seperti wawu. Wawu itu kan artinya dan. Tapi ya dalam bahasa Arab, bagi orang yang mengetahui dalam bahasa Arab kadang-kadang lafal wawu, kata wawu itu tidak bisa diartikan dan. Huruf wawu itu kadang dia berarti sedangkan. Misalnya seperti Ja'a alif wadita dhahaba. Alif datang, sedangkan Dita pergi. Kasihan kan? Sudah janjian ketemu di kampus, mau beli somai bareng, jalan-jalan bareng sambil beli somai sama es lilin. Sudah janjian, tapi alif ja'a, alif datang, tapi karena Dita sudah nunggu lama, wadita dhahaba, sedangkan Dita pergi. Ya. Itu wawunya tidak bisa kita terjemahkan dengan dan, itu tidak, tapi sedangkan. Nah, ini kajian-kajian tentang huruf, teman-teman. Nah, qawaidul huruf atau fawaidul huruf atau ma'aniyul huruf itu dia kaitannya erat dengan nahwu. Oleh karena itu dia sudah diwakili nahwu di sini. Tidak perlu di breakdown lebih banyak lagi. Ya, tadi sudah saya katakan aspek pokok dalam pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang translator atau mutarajim atau penerjemah yang berupa aspek bahasa itu diwakili cukup dengan 4 kelompok besar ini, yaitu sorof, nahwu, balaghah, dan mantik. Adapun yang lain seperti tadi i'lal, kemudian afidatul huruf dan lain-lain itu dia sudah diwakili oleh keempat kelompok besar itu. Oke, next Dita. Nah, sekarang kita masuk ke aspek non bahasa. Silakan Alif, bacakan. Sekarang masuk ke aspek non bahasa. Yang pertama ada isi, yang kedua ada pembaca, yang ketiga situasi dan kondisi saat terjemahan dibuat,
Yang keempat, situasi dan kondisi saat terjemahan diterima. Oke. Jadi aspek non bahasa keempat, aspek ini harus dimiliki, yaitu pengetahuan tentang isi, ya. Jadi isi secara garis besarnya itu bagaimana, ya. Kalau dia isinya tentang, misalnya tentang suatu teks tentang ilmiah, itu jangan dipaksakan dengan menggunakan karya sastra yang terlalu jelimet, kan nggak mungkin, nggak matching kan. Misalnya tentang matematika kita menjelaskannya dengan seandainya, dengan hembusan angin, misalnya. Itu nggak bisa kita. Jadi seorang penerjemah atau seorang translator atau seorang mutarojim itu dia harus melihat hal-hal itu. Kemudian yang kedua, pembaca. Seorang mutarojim atau translator atau penerjemah itu dia harus mengetahui pengetahuan tentang pembaca. Siapa yang akan membaca dari yang diterjemahkan tersebut? Atau kata-kata pembaca ini juga bisa kita rubah dengan pendengar, atau mungkin lebih ringkasnya bisa kita rubah dengan audiens, atau dalam bahasa Arabnya mukhotob. Jadi terjemahan kita itu nanti akan kita haturkan ke siapa gitu. Misalnya akan terjemahannya itu akan kita haturkan ke anak SD misalnya, ya buat sepemahaman mereka. Jangan dibuat detail gitu, jangan. Yang penting substansi dari teks asli itu tidak ada yang dikurangi dan tidak ada yang dilebih-lebihi. Tuh. Kemudian yang ketiga, aspek non bahasa yang harus dikuasai oleh seorang translator atau mutarojim atau penerjemah itu adalah tentang situasi dan kondisi saat terjemahan itu dibuat, ya. Jadi saat seseorang menerjemahkan suatu teks, misalnya teks bahasa Arab, dalam hal ini materi bahasa Arab, saat seseorang menerjemahkan teks dalam bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, ya, itu seseorang harus melihat kondisi yang ada saat itu. Misalnya seseorang menerjemahkan teks-teks yang berkaitan dengan politik, ya. Dan misalnya ada hal-hal yang apabila ditampilkan secara vulgar itu dia menjadi sensitif, maka seorang penerjemah yang bijak, ya, dia akan menampilkannya tidak sevulgar mungkin, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang sensitif. Ini termasuk Gus Yakut kemarin kan sebenarnya tidak ada yang salah dengan beliau. Apa yang disampaikan beliau itu bukan berarti kemudian beliau membandingkan antara azan dan anjing, tidak. Juga tidak menyamakan, tidak. Hanya saja membuat perumpamaan, ingin memahamkan orang gitu saja. Hanya saja pilihan kata yang beliau pilih itu memang kurang tepat. Karena kondisinya saat ini, ya, saat ini kita kan sedang panas-panasnya. Kebanyakan masyarakat Indonesia saat ini kan memandang bahwa pemerintah itu mengkriminalisasi ulama. Pemerintah itu zalim ke umat Islam. Kan ada sebagian masyarakat kita yang saat ini berpikiran seperti itu. Nah, seorang mutarojim itu jangan sampai dia mengabaikan aspek-aspek tersebut. Seandainya saja misalnya Gus Yakut menggunakan kata-kata tidak anjing lah misalnya menjelaskan dengan misalnya ada bahasa contohnya lah, misalnya kalau di samping kita itu ada tetangga kita itu ada orang yang suka teriak-teriak misalnya.
kan kita akan terganggu. Nah, misalnya menggunakan kata-kata itu, insya Allah konflik agak terminimalisir. Ya. Tapi karena beliau tidak melihat aspek-aspek itu, atau mungkin beliau mempunyai tujuan lain, sengaja beliau seperti itu supaya kelihatan mana orang-orang yang ingin menggoreng isu itu atau tidak. Kan justru beliau ketika mengucapkan seperti itu kan kemudian banyak yang menggoreng kan, jadi kelihatan orang-orang yang awalnya tidak muncul seperti Roy Suryo itu jadinya akhirnya muncul kelihatan. Bisa jadi memang mempunyai taktik atau strategi seperti itu. Tapi dalam keadaan normal, misalnya tidak ada tujuan-tujuan yang lain, ya seorang translator, seorang penerjemah, seorang mutarojim itu dia harus mempunyai kemampuan untuk melihat situasi dan kondisi saat terjemahan dibuat. Kemudian yang nomor 4, ya, itu seorang mutarojim, we can say it with translator atau penerjemah, itu dia harus menguasai, mengetahui, melihat situasi dan kondisi saat terjemahan diterima. Ini maksudnya bukan saat terjemahan, tapi saat teks yang harus diterjemahkan itu diterima. Dia harus mengetahui. Ini kaitannya dengan bahasa aslinya. Jadi misalnya kita menjadi penerjemah, ya. Jangan heran teman-teman, penerjemah itu gajinya tinggi sekali. Hitungannya per kata, bahkan bisa per huruf itu. Kalau teman-teman mau menjadi penerjemah secara freelancer, itu ada namanya Provos.com atau Provos.com atau apa. Itu ada aplikasinya itu. Dimana nanti kita menulis CV kita di situ, kemampuan kita apa. Nah, nanti itu akan tersebar ke seluruh dunia. Orang-orang yang membutuhkan, misalnya kan banyak itu, misalnya produk kosmetik atau produk-produk tertentu dari luar itu ingin dipasarkan ke Indonesia misalnya, kan dia membutuhkan iklan yang berbahasa Indonesia. Nah, itu nanti kita akan dihubungi di situ. Atau mungkin dokumen-dokumen apa itu, penghasilannya juga luar biasa bagi freelancer. Misalnya ada itu ibu-ibu yang dia di rumah saja, hanya ibu-ibu, tapi dia ikut tadi di penerjemah secara freelance itu, online itu, dia penghasilannya banyak, bahkan dalam 1 bulan bisa sampai 10 juta dia, padahal ibu-ibu itu. Nah, misalnya kita sebagai seorang penerjemah dan kemudian kita mendapatkan satu teks yang permintaan itu dari orang Ukraina, misalnya Alif, ya. Ukrainanya Alif lagi. Misalnya Alif menerima permintaan dari orang Ukraina untuk menerjemahkan teks berbahasa Ukraina. Ukraina kan bahasanya condong ke Rusia, karena Ukraina dulunya Rusia, walaupun sekarang dihajar sama Rusia, ya. Itu harus melihat juga kondisi saat teks itu diterima. Oh, di Ukraina sekarang ada perang, seperti itu. Kalau misalnya ada teks seperti ini, teks yang sensitif, itu kita harus bisa memilah-milah dan membandingkan, kemudian menggunakan diksi pilihan kata yang tepat. Supaya supaya tidak menimbulkan gejolak. Kalau kita ngawur gabrul begitu saja, ya, ketika kita menerjemahkan gitu, ya sudah, yang meminta untuk diterjemahkan tadi, ini terjemahannya ini enggak pro dengan saya, terjemahannya ini ngawur. Udah, setelah itu kita tidak punya klien lagi. Padahal seorang penerjemah itu dia dapat mempunyai penghasilan kan memang dari klien itu. Tuh, seperti itu. Next, Dita. Nah,
Teman-teman bisa melihat lebih lanjut tentang materi yang saya sampaikan tadi dari daftar pustaka yang saya cantumkan di sini. Teman-teman lihat lagi nanti. Memang belum terlalu banyak buku-buku yang menjelaskan tentang tentang penerjemahan. Oleh karena itu saya berharap ini cita-cita saya untuk UTS. Teman-teman membuat makalah, membuat tulisan yang sebagus mungkin. Nanti kita bikin buku supaya bisa menjadi buku ajar terjemah Arab ke Indonesia. Nanti saya yang mengarahkan dan saya juga bikin artikel juga. Siap ya teman-teman ya? Siap. Oke, sip. Nanti kita bikin jadi buku gitu. Kan bagus nanti akhirnya kan. Misalnya Alif yang suka begadang sampai jam 3, bangunnya jam 11. Ternyata sudah menulis sebuah buku. Tapi nulisnya keroyokan, nggak apa-apa. Ada tertulis di situ, ada Dita, ada Nurul, ada Kolbi, ada Ain. Nah, kan keren sekali. Setuju ya teman-teman ya? Halo? Suara saya bisa didengar teman-teman? Aman, Pak. Aman. Oke. Jadi sudah itu nggak perlu jurnal itu kalau menurut saya. Buku itu sudah melebihi dari jurnal malah kalau diterbitkan. Karena itu mungkin sesegera mungkin nanti saya kirimkan tema-tema apa yang harus teman-teman tulis. Kolbi ada yang di sini ya, Kolbi ya? Kenapa itu, Pak? Oh, Kolbi hadir ya, oke. Alhamdulillah kalau hadir. Nanti kita bikin sesegera mungkin nanti tema-temanya akan saya kirimkan ke teman-teman. Supaya teman-teman bisa membuat dari sedini mungkin. Nanti UTS naskah dikumpulkan, setelah itu nanti saya edit. Kalau misalnya dibutuhkan tambah naskah lagi ya sekalian dijadikan untuk UAS. Syukur-syukur UAS itu sudah terbit, syukur-syukur. Siap ya? Semuanya siap? Setuju? Setuju, Pak. Alhamdulillah kalau setuju. Sip. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Silahkan. Sorry, ini baterai saya sudah mau habis ini, tinggal 3%. Saya nunggu dari pagi jam 7:30 itu sudah on saya. Maafin ya, Pak. Ya asal jangan keterusan gitu ya. Baik, Pak. Oke. Ya sudah, kalau begitu mohon maaf ini teman-teman, ini saya akhiri dulu. Baterai saya sudah hampir habis, tinggal 3%, paling sedikit lagi, sebentar lagi ya mati itu. Oke, kita akhiri pertemuan kita untuk kali ini. Insyaallah kita akan melanjutkan tema-tema yang lain nanti tentang ilmu-ilmu penerjemahan dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Mari kita tutup bareng-bareng dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.